Melanjutkan katekese Paus Fransiskus dengan pertanyaan, bagaimana Yesus menang melawan iblis di padang gurun? Dengan menggunakan firman Tuhan. Perhatikan, Yesus tidak pernah berbicara panjang dengan iblis. Ia tidak berdialog, ia hanya mengusir atau menghardik. Dan ketika digoda di padang gurun, Yesus membalas dengan kutipan kitab suci, bukan dengan kata-katanya sendiri. Saudara-saudari, jangan pernah berdialog dengan iblis. Ketika godaan datang, misalnya muncul pikiran, wah ini menyenangkan, itu menggoda. Berhenti, angkat hatimu kepada Tuhan, berdoa kepada Bunda Maria, tolak godaan itu seperti yang diajarkan Yesus. Santo Petrus memberikan cara lain yang Yesus tidak butuhkan tetapi kita butuh, yaitu berjaga-jaga. Yesus berkata, hendaklah kamu sadar dan berjaga-jaga. Santo Petrus memberikan cara lain yang Yesus tidak butuhkan tetapi kita butuh, yaitu berjaga-jaga. Santo Petrus mengatakan, hendaklah kamu sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelan. Dan Santo Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Setelah Yesus mengalahkan penguasa dunia ini di salib, seorang bapak gereja bernama Santo Cesarius dari Arles berkata, iblis itu seperti anjing yang diikat rantai. Ia tidak bisa menggigit siapapun kecuali orang mendekatinya sendiri. Ia bisa menggonggong, bisa menggoda, tapi hanya bisa menggigit mereka yang mau. Kalau kamu bodoh dan mendekat pada iblis sambil berkata, hai apa kabar? Ya kamu bakal celaka. Iblis itu harus dijauhi, jangan diajak bicara, usir dia, jaga jarak. Kita semua pasti pernah merasakan godaan. Itulah cara iblis mendekat. Ketika itu terjadi, ingat, jaga jarak seperti terhadap anjing galak yang dirantai. Di zaman sekarang teknologi memang banyak manfaatnya, tetapi juga banyak celah untuk iblis masuk. Contohnya pornografi online. Di balik itu ada pasar yang berkembang, dan kita semua tahu itu. Itu adalah cara iblis bekerja dan ini sangat umum. Banyak orang jatuh ke dalamnya. Setiap ponsel bisa jadi pintu ke dalam kejahatan ini. Orang Kristen harus waspada dan menolak dengan tegas karena itu merusak hati dan hidup. Namun kesadaran akan keberadaan iblis tidak seharusnya membuat kita takut. Akhirnya kita harus tetap percaya dan merasa aman. Saya bersama Tuhan, enyahlah iblis. Yesus sudah mengalahkan iblis dan ia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita menang juga. Bahkan saat kita digoda, itu bisa menjadi kesempatan kita dibersihkan dan dikuatkan kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Karena itu mari kita minta bantuan Roh Kudus lewat bait pujian Veni Creator. Usirlah musuh yang licik itu jauh dari kami, dan biarkanlah damai yang tinggal tetap. Jika Engkau menjadi pelindung kami, penjaga kami, tidak ada kejahatan yang bisa membinasakan kami. Hati-hati, iblis itu licik, tetapi kita orang Kristen dengan rahmat Allah bisa lebih cerdik dari dia.